آمين. الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من صفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادًا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Selanjutnya yang kita bahas adalah al-aslur rabi' fil hasad. Di bagian ini kita akan menemui sifat-sifat tercela yang seharusnya kita hindari. Pekan lalu kita membahas tentang al-ghadab, rasa marah. Nah, ini tentang al-hasad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad itu memakan kebaikan. Nah, maksudnya apa? Yuzhibuha wa yuhriquha wa yamhu asaraha. Kama ta'kulun naru al-hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Nah, li'annahu yufdi bi sahibihi ila ightiyabil mahsuri wa syatmi wa qad yatlifu malahu aw yas'am fi safaqi dami wa kullu dzalik madzalim yuqtasu minha fil akhirah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, jadi di sini adalah sebuah al-masal, perumpamaan. Al-hasadu yaqulul hasanat. Hasad itu adalah sifat yang memakan kebaikan. Maksud memakan kebaikan itu kayak apa? Nah, langsung Nabi berikan gambarannya seperti api yang memakan kayu bakar. Kayu bakar itu bendanya asalnya ada, kelihatan, bisa dijapai. Tapi ketika terbakar, kayu tadi hilang. Asalnya mungkin jadi bara aja, selanjutnya dari jadi abu, habis ada lagi. Kebaikan mah kayak tujuanlah sama. Asalnya kita memiliki kebaikan, pahala-pahala ibadah-ibadah yang kita kerjakan ada pahalanya, tetapi pahala tadi itu bisa menghilang gara-gara sifat al-hasad. Makanya para ulama itu membagi dua macam mengenai sifat manusia ini. Ada yang istilahnya takhalli, ada yang namanya tahalli. Takhalli itu adalah membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, membersihkan diri dari sifat-sifat yang bisa menghabiskan pahala. Itu. Lalu yang kedua adalah tahalli. Tahalli itu menghiasi sifat kita dengan sifat-sifat baik. Nah, al-hasad ini kalau yang kita golongkan masuknya di takhalli, maksudnya harus dibersihkan, jangan ada merasa hasad tadi. Salasun, ini hadis lain lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yanju minhunna ahadun adh-dhannu wa tiyaratu wal hasad wa sa'uhaddithukum bil makhraj min dzalik idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza tayyarta famdi wa idza hasadta fala tabghi. Nah, jadi di situ ada poinnya wa idza hasadta. Jadi ada tiga macam yang ini tiga-tiganya berbahaya lah. Ada dzan, ini maksudnya suudzon, ada tiarah, tiarahnya kayak mengadu nasib gitu. Kayaknya kayak itu. Lalu al-hasad ini ya tadi hasad tidak suka ada kebaikan di diri orang lain. Obatnya apa? Nah, ini obatnya in wajadta fi qalbika syai'an fala ta'mal bihi. Apabila ada rasa sesuatu maka jangan dikerjakan. Nah, ini maksudnya al-hasad tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini hadis lain, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha hiya al-haliqah.
Ini maksudnya kebiasaan umat-umat bahari. Jadi yang namanya rasa hasad itu ya mulai bahari dah. Kayak apa misalnya contohnya kayak ding sanak Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki beberapa orang anak dari beberapa orang istri. Nah, Nabi Yusuf itu saudara kandungnya saya seibu cuma dua. Menurut ahli tafsir ngarannya Bunyamin. Nah, di antara semua anak Nabi Yakub, Nabi Yusuf ini disayangi karena nama mama Nabi Yusuf ini sudah meninggal, lawan mama Nabi Yusuf ini yang lebih disayangi Nabi Yakub. Nah itu. Jadi istri Nabi Yakub ini ada beberapa orang. Nah, di antara semua istri itu yang disayangi mama Nabi Yusuf dan sudah meninggal, makanya Nabi Yakub lebih tersayang ke Nabi Yusuf. Nah, itu. Lalu yang saudaranya kan iri itu. Kenapa disayangi? Wa nahnu usbah. Kita ini banyak, ujar saudara Nabi Yusuf. Kita ini banyak. Nah, makanya apa? Mereka mengatur siasat. Lalu apa? Mereka buang ke sumur. Lalu terjadilah apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Nabi Yusuf terpisah daripada keluarga selama puluhan tahun. Ini sebab karena hasad. Cuma Nabi Yusuf alaihissalam ini walaupun diiri oleh saudara sampai dibuang. Namun ada kejadiannya hari ini itu yang kayak itu luar biasa tuh. Karena saudara iri lalu dibuang itu. Diusir itu sebutnya ini dibuang. Sedih benar Nabi Yusuf dibuang. Nah, dan itu berpuluh-puluh tahun. Jadi dibuang itu bukan sekadar dibuang, Nabi Yusuf hilang kontak dengan keluarga. Setelah puluhan tahun dan roda kehidupan itu berputar, yang terjadi apa? Nabi Yusuf jadi pembesar di Mesir. Saudara-saudara beliau datang untuk memberi makanan pokok. Karena waktu itu memang lagi masa penceklik di Mesir ini, cadangan makanan banyak. Nah, lalu ke sana mencari makanan. Sampai ada momen saudara Nabi Yusuf ini mengenali, apakah kamu Yusuf? Ya, saya Yusuf. Lalu saudaranya tadi kan menyesal lah. Ternyata jawaban Nabi Yusuf apa? La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan kepada kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Nabi Yusuf malah mendoakan, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Allah Ta'ala itu paling maha penyayang, maha pengampun. Ini luar biasa. Jadi sifat hasad saudara beliau tadi tidak beliau balas, malah beliau doakan. Nah, ini sifat hasad itu bisa menimbulkan kejahatan yang lain. Ini sifat hati. Jadi hasad ini timbul karena merasa diperlakukan berbeda atau merasa berbeda. Amun bahasa orang wah ini baper. Nah, jadi istilah lapang dada itu kunci utama dalam membunuh rasa hasad nih, lapang dada. Berat bang lah, iya berat nih. Cuma para sahabat mengalami itu juga, menjalani. Cuma memang harus latihan. Jadi setelah penaklukan kota Mekah itu tahun 8 Hijriah langsung berangkat ke perang Hunain. Jadi kaum muslimin dan pasukan gabungan itu ada 10.000 menaklukkan kota Mekah, berhasil, dan orang-orang Mekah itu ikut langsung ke perang Hunain. Jadi ada 12.000. Jadi dalam sejarah Ghazwah, jadi ada Ghazwah, ada Sariyah. Ghazwah itu yang Nabi ada di sana, ikut turun pasukan. Sariyah itu yang Nabi mengutus pasukan aja. Nah, di antara semua Ghazwah yang Nabi ikuti, perang Hunain ini termasuk yang paling banyak, 12.000. Yang dalam Al-Qur'an itu diabadikan iz'ajabatkum kasratukum. Jadi di antara yang 12.000 itu ada yang merasa bangga, merasa wah ini pasti menang dah. Tapi ternyata ditegur Allah, hanya sampai tempat tujuan langsung kacar-kacir karena ada serangan dadakan. Ya walaupun akhirnya dimenangkan kaum muslimin, cuma rasa sombong tadi mempengaruhi pasukan lah itu.
Selesai perang, jadi perang Hunain ini memperoleh harta ghanimah, rampasan perang sangat banyak. Untung. Ternyata Nabi Muhammad membagi harta rampasan perang itu ke orang-orang Mekah, pembesar-pembesar Mekah. Banyak tuh. Misalnya ini dapat unta berapa ekor, dapat emas, berbagi. Orang-orang Ansor menurut riwayat bisa kada dapat kan. Lalu terjadilah gonjang-ganjing, Nabi ini kada adil. Lalu Nabi kiau babahan Ansor nih. Ujar Nabi, wahai orang-orang Ansor, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian ingin aku pulang bersama kalian tapi tidak membawa harta, atau kalian membawa harta, aku tinggal di Mekah? Nah, titikan bagi orang Ansor tadi. Ada jadi Nabi aja, kami membawa pian aja, biar jangan kami kadang bawa duit. Makanya Nabi mendoakan dalam hadis itu, rahimallahu al-ansar, Allah merahmati orang-orang Ansar. Karena di perang Hunain itu lihat detailnya itu, orang-orang Mekah, pembesar Mekah itu dapatnya dasar banyak benar. Yang emas berapa gram, ini berapa banyak, sangat banyak yang didapat. Cuma ada. Nah, tapi rasa hasad tadi sudah dikelola oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam hadisnya ini sangat jelas, kama taqulun naru al-hatab, seperti api membakar kayu, artinya hilang sama sekali. Jadi amal ibadah kita itu sebanyak apapun kita kerjakan, yang harus dijaga adalah jangan sampai amal ibadah itu hilang. Nah, itu. Kalaunya dosa, sebanyak apapun kita kerjakan, kita usahakan bagaimana caranya supaya dosa tadi dihapus. Nah, sebaliknya, kalaunya ibadah yang menghasilkan pahala, itu bagaimana pahala atau ibadah kita tadi tetap terjaga, kada hilang. Itu. Jadi ada dua hal yang sederhana. Kan kita melakukan kebaikan, pahala, melakukan keburukan, dapat dosa. Nah, setelah itu apakah masih ada yang dikerjakan? Masih ada. Yang pahala harus tetap kita jaga, yang dosa kita usahakan supaya dihapus. Ghibah itu adalah salah satu jalan untuk menghilangkan pahala. Kenapa gerang? Karena orang yang menggibah itu rumusnya ketika dia menggibah si A menggibah si B, maka si B akan dapat pahala dari A. Nah, itu jadi bilanya kita menggawi ibadah, ya kita minta doa supaya diterima, itu satu. Lalu yang kedua supaya tetap dijaga, jangan sampai habisan. Makanya dalam hadis itu Nabi menggambarkan ada orang, ujar Nabi, rajin sholat, ibadah malamnya luar biasa, tetapi banyak diambil pahalanya. Gara-gara apa? Gara-gara menggibah. Hasad nih bang bisa juga itu? Iya, menghapus pahala tadi, menghapus kebaikan. Nah, wa'lam annal hasada haramun. Jadi yang namanya hasad itu haram. Wa huwa an tuhibba zawalan ni'mah min ghairika au tuhibba nuzula musibatin bihi wala tahrumul munafasah. Wa hiya an taqbitahu wa tashtahi li nafsika mislahu wala tuhibbu zawala minhu. Nah, ini catatannya. Jadi hasad itu haram dah. Sifat hasad itu haram. Kayak bergerang hasad tuh. Nah, ini catatan pentingnya. Baru kita kada merasa gitu. Maksudnya hasad itu kayak truk langsung ada aja. Ya. Jadi di dalam awak kita ini ada ngarannya hawa nafsu. Hawa nafsu ini kada kemana-mana, bulan puasanya tetap ada. Mungkinlah hawa nafsu itu kayak ini langsung mengompori itu, nah itu langsung jadi langsung otomatis. Yang namanya hasad itu adalah